Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dengan mata kuliah agama. Berbicara tentang mata kuliah agama, Ibu pernah mendapatkan pengalaman yang sangat menarik ketika mengajar mata kuliah agama. Pengalamannya apa? Yaitu ketika Ibu ditanya oleh seorang mahasiswa yang pertanyaannya nilai luar biasa. Apa pertanyaannya? Dia bertanya begini sambil mengacungi tangannya. Bu, saya mau bertanya. Silakan. Pertanyaannya. Pertanyaan apa? Dia bertanya, apa Ibu yakin Tuhan Ibu Allah? Siapa tahu Ibu dibohongi Nabi Muhammad. Aduh, pada saat itu Ibu sempat kaget dengan pertanyaan mahasiswa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan ketenangan. Ibu tidak emosional ketika ditanya pertanyaan seperti itu. Ibu hampiri mahasiswa itu dan kemudian Ibu mengacungkan wajah itu. Hebat pertanyaannya. Coba bayangkan kalau kalian ditanya seperti itu, kira-kira jawaban kalian. Satu lagi pengalaman ketika mengajar di satu fakultas, kalau tidak salah di Sahing Interior, ya, ada mahasiswa yang kemudian bertanya juga sama Bu, saya pernah ditanya sama seorang profesor, dia dosen filsafat, dia bertanya, coba buktikan betul Tuhan itu ada. Kata Ibu, aduh gampang itu jawab itu. Pengen tahu jawabannya kayak gimana? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh mahasiswa ketika mengajar mata kuliah agama, ya, menjadikan Ibu kemudian mencari sebuah metode pembelajaran agama Islam yang kemudian bisa cocok dengan mahasiswa, karena Ibu yakin bahwa mahasiswa itu proses tingkat berpikir mahasiswa itu sudah mulai meningkat, gitu. Sehingga metode yang harus disampaikan dalam agama itu bukan materi hafalan, ya. Nah, metode pembelajarannya bukan metode hafalan, tapi metode berpikir, apalagi terkait dengan materi akidah. Bahwa akidah Islam itu ada akidah rasional, akidah akliyah. Berarti bagaimana cara memahami akidah itu? Berarti harus dengan rasional, harus dengan pemikiran, harus dengan potensi akal yang Allah kasihkan kepada kita. Nah, coba ayo kita berpikir betul, tidak Allah itu ada. Bagaimana membuktikan Allah itu ada? Nah, Ibu akan buat sebuah analogi. Ibu tanya tuh yang mahasiswa yang tadi minta jawaban yang ditanya oleh profesor, bagaimana membuktikan bahwa Allah itu ada? Ibu bilang gampang. Tanya aja profesornya nih. Profesor, kamu bawa satu meja, terus tanya meja, apakah profesor yakin meja ini ada dengan sendirinya? Gitu. Kira-kira jawaban profesor. Pasti dosen atau profesor tadi menjawab, ya nggak mungkin, pasti meja itu ada yang membuatnya. Nah, kita tinggal membalikan saja. Prof, masa meja saja profesor yakin ada yang membuatnya? Alam semestanya profesor tidak yakin ada yang menciptakannya. Kira-kira gimana tuh jawabannya? Bisa masuk gak? Nah, tapi tidak sampai di situ. Ibu ingin mengajak mahasiswa bagaimana supaya betul-betul keyakinan itu didasarkan oleh akal rasional, ya, bukan bukan keyakinan yang dipaksakan oleh doktrin bahwa harus yakin Tuhan itu ada. Katakanlah Tuhan itu ada, tapi kita kemudian dipikirkan, ya, Tuhan itu ada itu seperti apa. Nah, Ibu tadi dia bisa dengan analogi bahwa meja saja yang kita lihat, bisa kita indra, gitu, itu bahwa meja itu ya tidak ada dengan sendirinya, tapi ada yang membuatnya. Supaya yakin bahwa meja itu ada yang membuatnya, kira-kira bisa nggak Anda bertemu dengan pembuat meja itu? Supaya yakin bahwa meja itu ada yang membuatnya. Bisa dicari dulu kan sebelum didatangin, tahu siapa yang membuat itu. Ya,
Mungkin kalau misalkan meja itu lihat mereknya apa, cari di tokonya, tanya ke punya toko itu, betul meja ini ada yang membuatnya siapa, di mana alamatnya, saya mau bertemu dengan pembuat meja itu. Bisa waktunya bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan, kan bisa bertahun-tahun, tapi karena ada ingin dia yakin bahwa meja ini dia membuatnya, ada cari sampai ketemu, dan akhirnya kira-kira bisa bertemu atau tidak. Kira-kira kalau udah bertemu dengan pembuat meja itu, Anda apa yang lakukan? Bertanya. Salaman ya, bapak yang buat mejanya di bawah nih, Pak, bapak yang buat meja ini. Gitu. Salaman. Saya pengen yakin bahwa meja ini yang buat, oh ternyata bapak yakin. Nah, analogi seperti itu bisa nggak kita supaya yakin Allah itu ada, kita bisa bertemu dengan Allah? Bisa. Bagaimana caranya? Nah, itu pun itu ibu ada mahasiswa yang kemudian saya ngatur, Bu, saya tahu bagaimana bertemu dengan Allah, Pak. Saya loncat dari sini katanya. Padahal itu di gedung yang waktu itu kuliah di Al Jasa Jalan T7. Loncat apa maksudnya loncat bertemu dengan Allah, mati gitu. Untung kalau bertemu, kalau mati itu bertemu dengan Allah, kalau tidak. Nah ini kemudian ibu dibuat sebuah metode. Oh ternyata bagaimana sebetulnya bisa bertemu dengan Allah. Bahkan ibu melihat semut saja ibu bisa bertemu dengan Allah. Melihat nyamuk, gitu ya. Apa biasanya kalau Anda melihat nyamuk gitu ya, itu nggak, gitu kan kalau melihat nyamuk ya. Padahal ibu dengan melihat nyamuk ini bisa bertemu dengan Allah. Melihat lalat bisa bertemu dengan Allah. Melihat sawah yang membentang bisa bertemu dengan Allah. Gimana coba? Melihat nyamuk bisa bertemu dengan Allah. Benar melihat nyamuk langsung bertemu dengan Allah. Lihat sawah bertemu dengan Allah. Ya tidak begini, kalau bertemu dengan Allah samanya dengan bertemu dengan tukang pembuat meja tadi. Pas, wah sawah, oh Allah, assalamualaikum gitu, masuk lagi kan nggak? Jadi bagaimana? Nah ibu cari ibu dari pengalaman, dari pertanyaan-pertanyaan mahasiswa itu, kemudian mencoba mencari jawabannya supaya mahasiswa bisa yakin itu dengan akal. Nah, akhirnya mendapatkan sebuah kitab yang menjelaskan tentang bagaimana memahami adanya Allah. Sebetulnya sederhana itu dengan cara kita banyak mengindra. Indra itu bisa melihat, merasakan apa. Kemudian ada panca indra kan. Dengan mengindra itu mengindrok gitu ya, yang mengihsas benda-benda yang ada di hadapan kita atau makhluk-makhluk yang diciptakan Allah ya. Itu misalkan nyamuk. Dengan nyamuk ada pernah ibu baca di sebuah Republika ya, di media online itu, nanti bisa Anda ketik sekarang mudahnya, hikmah Allah menciptakan nyamuk, hikmah Allah menciptakan apa, itu dijelaskan. Ternyata di balik penciptaan nyamuk itu Allah luar biasa. Kita akan bertemu dengan Allah. Ya, lalat atau nyamuk itu ada di Quran, surat nyamuk Quran surat Al-Baqarah ayat 26. Tentang lalat ada di surat Al-Hajj. Ya, kalau surat Al-Hajj itu ayat 7 di sana nyamuk dijelaskan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza mathalan yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Jadi terjemahannya bisa dilihat. Tafsirnya juga banyak ya, para ulama menafsirkan. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yastahi,
tidak pernah merasa malu anjal riba membuat perumpamaan bakalan perumpamaan bau datang nyamuk yang gitu kan. Kita kan biasanya mengindranya itu hanya pada gitu kesal. Jadi hati-hati. Karena apa ayatnya dilanjutkan? Fa amal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Maka adapun orang yang beriman bahwasanya annahu al-haqqu, bahwa yang demikian itu annahu sesungguhnya itu penciptaan tadi al-haqqu min rabbihim. Fa amal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu, kebenaran. Ada hikmah kebenaran itu bisa kita tadi ya hikmah dari penciptaannya itu diteliti oleh para ilmuwan. Ternyata nyamuk itu mempunyai luar biasa di organ nyamuk itu kalau diperbesar pakai alat pembesar itu punya yang selalu kepalanya sangat coba nanti dilihat atau dilihat. Nah, ibu akan menjawabnya begini. Ada orang yang dengan nyamuk bisa tidak kelaparan. Dengan gara-gara nyamuk orang tidak kelaparan. Karena gara-gara nyamuk orang bisa kaya, bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa nyekolahkan anak. Kira-kira gimana? Kepikiran nggak? Gara-gara nyamuk orang tidak kelaparan. Ya, dan pokoknya ya kayak apakah seperti cicak. Ya, ternyata bukan coba piknik dong, anak piknik coba. Pikniknya jangan jauh-jauh ke Alfamart, ke Indomaret. Piknik gimana? Masih udah kepikir belum sampai sini? Ngapain nyari ingin membuktikan nyamuk itu ternyata dengan nyamuk orang tidak kelaparan. Belum sampai. Aduh, coba lihat di Alfamart, Indomaret ada berapa merek obat nyamuk. Jangan merek aja, jenisnya. Obat untuk, bukan obat untuk nyamuk, obat untuk supaya tidak digigit nyamuk. Bisa dari mulainya dia dioles. Nah, kalau perempuan habis nyamuk tidur dioles. Apa tuh? Jangan bilang merek ya. Ya itulah bisa kemudian bisa dari jenis yang disemprot, yang pakai listrik, sampai yang pakai apa tuh namanya, pemukul nyamuk, raketnya. Itu kira-kira dibuat sama siapa? Di mana? Pernah nih memikirkan sampai situ? Itu pastinya dibuat di sebuah pabrik, betul nggak? Yang bekerja di situ ada berapa kepala keluarga yang bisa memberi makan anak istrinya? Luar biasa kan? Ini di luar tafsiran ya. Jadi kan hikmah. Kalau kita berbicara, ya Allah, tidak ada Rabbana ma khalaqta hadza batil. Tidak ada yang batil yang Allah cipta. Nah, banyak sekali. Itu baru lalat yang kecil. Makhluk Allah kalau kita lihat, kalau kita indra, ya, di daratan, di lautan, coba ada berapa ribu, ataupun mungkin miliaran jenis hewan yang ada di daratan. Itu hewan bulu, tumbuh. Nah, itu salah satu contoh dari bagaimana. Nah, bagaimana sih bertemunya dengan Allah pada saat bertemu bukan dengan zatnya Allah gitu, tapi bertemu dengan kira-kira apa? Kemahabesaran Allah. Ketika kita subhanallah, iya ya, dengan gara-gara nyamuk orang bisa menyekolahkan, orang tua bisa menyekolahkan anaknya,
orang tua bisa memberi makan. Kan kita berpikirnya nyamuk itu sesuatu yang membahayakan, padahal nyamuk coba lihat di penelitian para ilmuwan itu tidak semua jenis hewan nyamuk itu makanannya darah, padahal tidak ada nyamuk yang makannya buah-buahan atau apa saling seperti itu. Biasanya nyamuk betina tuh yang menyesal gitu. Dan itu pun sebenarnya menyebabkan, coba yang menyebabkan abang demam berdarah dan kemudian matinya atau meninggal orang yang kena demam berdarah karena nyamuk. Meninggal itu bukan karena nyamuk, tapi kenapa? Karena ajalnya sudah tiba. Ya betul nggak? Nah kemudian tadi ya, jadi bertemu dengan Allah itu bukan bertemu dengan seperti analogi tadi meja. Coba Anda bayangkan meja, bendanya meja dengan pembuat meja sama tidak? Berarti makhluk seperti lalat, apa tadi, nyamuk, sawah, gunung gitu, ya pasti tidak akan sama dengan yang menciptakan. Nah, kalian belajar apa? Surat yang paling sering dibaca yang pendek. Surat apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat apa? Bukan surat Qul huwallahu seperti itu. Surat apa? Al-Ikhlas ya. Coba bacakan surat itu. Qul huwallahu ahad. Di ayat terakhir Allah menyebutkan walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang menyamainya. Jadi tidak bisa, tidak ada makhluk apapun, tidak akan ada makhluk apapun yang bisa menyamai Allah. Ya, meja saja tidak sama dengan pembuat meja, apalagi Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu jelas Islam itu agama yang paling logis. Tidak harus menciptakan merekayasa namanya Tuhan supaya yakin ketemu terus dibuat Tuhan itu ya, dibuat perumpamaan seperti apa, dibuat apa, maaf, patung begitu kan, Tuhan dibuat patung kayak manusia menyamai apa itu. Malamnya aku Allah itu berarti ada, sudah yakin Allah itu ada apa, buktinya ada ciptaannya. Seperti tadi meja tidak mungkin ada dengan sendiri, pasti ada yang menciptakannya atau membuatnya. Alam semesta ini ada yang bisa menyamai Allah, membuat alam semesta ini. Nah, alam semesta ini adalah makhluk dan Allah itu adalah Khalik. Makhluk yang diciptakan, Khalik yang menciptakan. Yang menciptakan tidak akan sama dengan yang menciptakan. Adanya Allah kita yakin karena ada ciptaannya, gitu ya. Bagaimana bertemu dengan Allah, bukan kemudian kita menginterpretasi sendiri bertemu dengan zatnya Allah, tapi kita coba bertemu, sering mengindra ya, mengindra dari makhluk-makhluk yang diciptakan. Dari nyamuk itu banyak lagi, semut, ibu hanya semut aja sampai bertemu dengan Allah. Nanti ceritanya ada lagi sampai menangis ya Allah. Yang sering orang pernah nih, satu lagi tadi Al-Quran ya, ada hadis tentang lalat. Lalat itu kan hewan ya gimana? Oh tadi nyamuk hewan yang menjengkelkan. Oh belum ayatnya tadi belum selesai. Wa amal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Orang-orang yang kafir itu ketika melihat Allah membuat perempuan nyamuk, madza aradallahu bihadza masalah. Kemudian dia berkata, Maza aradallahu bihadza masalah. Ngapain sih Allah? Apa sih maksud Allah? Hati-hati gitu ya. Itu bisa jadi kategori nanti tidak beriman gitu, yang ada ketika melihat nyamuk itu dan terpikirkan kesal. Awas kategori nanti amalnya apa? Ngapain sih Allah bikin nyamuk, bikin saya tidur tidak nyenyak? Begitu ya. Ya. Nanti bisa termasuk orang ya. Mama apa yudil bihi kasiru wa yahdi bihi kasiru, banyak yang kemudian apa dapat petunjuk dari nyamuk, banyak juga yang tersesat dari mama yudil bihi dari kasiru, dan tidak ada yang tersesat kecuali orang yang fasik. Nah tadi lalat ada hadisnya di mana ketika lalat
Nabi pernah menyampaikan dalam sabdanya, jika ada susu gitu ya, kemudian susu itu terkena alat masuk ke susu itu, alat susu mau diminum tiba-tiba masuklah alat, apa kata Nabi, tenggelamkan, celupkan alat itu, kemudian ambil alat itu, buang susunya, minum. Ketika para orientalis, para ateis, orang-orang yang benci terhadap Islam mendengarkan atau membaca hadis Rasul itu, mereka awalnya gini, ih, Muhammad jorok. Muhammad mengajarkan pada Islam jorok, orang Islam jorok. Gitu ya. Jijik ya, sepertinya jijik kan? Tapi ini hadis. Nah, ketika orang-orang orientalis, orang-orang ateis, orang-orang yang benci terhadap Islam itu berbicara bahwa hadis Nabi itu tadi, hadis Nabi kan perkataan Nabi. Mereka sebetulnya kepo juga ketika hadis itu yang pernah terjadi dulu juga pada zaman Abu Jahal, Abu Lahab, ketika Nabi mengatakan sesuatu, ya, Abu Lahab kamu matinya begini, Abu Jahal kamu akan matinya seperti ini. Ketika Abu Jahal mendengar berita itu, apa yang terjadi? Abu Jahal, Muhammad yang bilang, Muhammad tidak pernah bohong. Karena memang betul, ketika apa yang dikatakan Rasul itu pasti terjadi. Nah, itu pun orang-orang pasti sambil bilang jorok pada Nabi Muhammad, sambil jorok pada Islam, tapi mereka kepo, mengkepoi hadis tadi. Ternyata apa? Pengkepoannya orang-orang orientalis itu, mereka meneliti ada 10 ilmuwan biologi, ya bukan 10, 30 ilmuwan yang meneliti lalat. Ditelitilah lalat itu 10 tahun tidak bertemu aja, kemudian teliti dan mendapati bahwa ternyata di lalat itu luar biasa Allah menciptakan ada satu bagian. Jadi kalau di hadis itu sayap yang kanannya mengandung bakteri, sayap yang kirinya, satu sayapnya lagi mengandung antiseptiknya, obat. Soal yang di lain hadis itu ada di bagian tubuh satu, di tubuh lalat yang kecil itu ternyata ada 2 unsur, ada bakterinya, ada juga obat penangkal bakteri itu. Maka ketika kenapa Rasul katakan tenggelamkan lalat itu? Berarti itu ada proses penetralisiran dari bakteri. Dan itu luar biasa. Coba bayangkan, itu ditelitinya 10 tahun oleh 30 ilmuwan biologi baru ketemu sekarang kan. Itu hadis berapa tahun ke belakang, belum ada teknologi canggih untuk meneliti seperti itu. Nah,